Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang berkelompokkan oleh Adi Indra Kusuma, Cut Widiarianti, Diki Alif Pratama, Rezi Saputra Gautama dengan saya sendiri, dan Gus Nandi Dwi Putra. Kami di sini ingin membahas tentang makalah ilmiah dan jurnal ilmiah. Makalah ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Umumnya makalah ini ditampilkan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di depan kelas sebagai tugas perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik merupakan kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. Makalah mengkaji suatu problem atau fenomena ditulis dengan sistematis, diikuti analisis yang masuk akal dan bersifat objektif. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Kemudian di sini ada sistematika makalah ilmiah. Sistematika makalah secara umum yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Unsur pokok dan secara umum unsur pokok dari makalah dapat terdiri dari A. Halaman judul. Terdiri dari judul makalah, nama penulis makalah, dan nomor induk mahasiswa, nama sekolah, dan tahun penulisan. Judul sebuah makalah harus ditulis dengan jelas, menarik, dan menggambarkan analisa kritis dari artikel. Judul merupakan unsur pengenalan yang memiliki fungsi sebagai tanda jati diri dan petunjuk seluruh isi sesuatu karya ilmiah. Nama-nama penulis beserta dengan NIM harus ditulis selengkap pada bagian halaman judul. Nama penulis merupakan pemilik hak kepenulisan artikel. Identitas institusi, bagian identitas organisasi atau institusi tidak boleh ditulis dengan singkat. Daftar isi memberi informasi kepada pembaca tentang isi makalah serta nomor halaman dan masing-masing tab maupun subbab. Bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumus masalah, dan tujuan penulis. Latar belakang untuk mengantar baca pada apa yang akan dibahas. Rumus masalah. Rumus masalah dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, pendek, dan padat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan untuk lebih memfokuskan jawaban. Tujuan penulis berisi pernyataan yang hendak dicapai sesuai dengan rumus masalah dengan kalimat deklaratif dengan menggunakan kata kerja operasional. Bagian inti terdiri dari beberapa bab yang menggunakan makalah sesuai dengan tujuan penulisan, dan pada setiap bab terdiri dari makalah harus didukung oleh berbagai sumber pendukung, misalnya buku, jurnal, ensiklopedia, dan koran, majalah, dan lain-lain. Bagian penutup sebuah makalah berisi kesimpulan dari pembahasan masalah. Penutup harus benar-benar memberikan gambaran kesimpulan makalah. Jika penulis makalah perlu memberikan saran-saran, maka diperkenalkan memberi saran dengan catatan saran yang diberikan harus jelas dituju kepada siapa dan apa yang menjadi landasan pemberian saran. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan semua sumber pustaka yang digunakan dalam penulisan makalah. Selanjutnya, jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel, baik hasil penelitian maupun artikel non-penelitian. Suatu jurnal memuat beberapa artikel, sehingga ruang yang tersedia untuk suatu artikel terbatas. Hasil penelitian ditulis dalam bentuk artikel dalam jurnal akan memberikan dampak akademis yang lebih cepat dan luas daripada laporan teknis resmi. Jenis-jenis artikel jurnal ilmiah. Artikel yang terdapat dalam jurnal ilmiah memiliki banyak jenis, di antaranya adalah jenis artikel hasil penelitian, artikel non-penelitian, tinjauan buku, dan obituari.
Artikel hasil penelitian yaitu artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah journals. Artikel jenis ini berisi pelaksanaan dan hasil penelitian. Sebuah makalah harus ditulis dengan jelas, menarik, dan menggambarkan analisa kritis dari artikel. Judul merupakan unsur pengenalan yang memiliki fungsi sebagai tanda jati diri dan petunjuk isi suatu karya ilmiah yang bertujuan untuk membuka wacana diskusi dan kemungkinan penelitian baru, sehingga untuk mengetahui apakah teori-teori atau pandangan-pandangan yang terkait dengan masalah yang diteliti layak untuk tetap diikuti atau harus ditinjau kembali. Artikel non-penelitian. Kategori artikel non-penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep, atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu. Cara penyajiannya di dalam jurnal sangat bervariasi. Penulisan artikel ini biasanya penulis terlebih dahulu mengkaji tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahannya, baik yang sejalan atau yang bertentangan dengan apa yang oleh penulis artikel dianggap benar. Ketiga, ada tinjauan buku atau books review. Books review sering disebut resensi buku, merupakan tinjauan analitik dan kritis atas sebuah buku yang baru diterbitkan, yang bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas bagi calon pembaca buku yang bersangkutan. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah harus bersifat objektif dalam mengulas kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan buku secara profesional. Yang terakhir ada obituary, merupakan artikel yang mengulas berita kematian seseorang tokoh ilmuwan yang disertai biografi singkat tokoh tersebut, yang bertujuan untuk memberi penghormatan kepada ilmuwan yang bersangkutan atas jasa-jasa hidup semasa hidupnya dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Sistematika jurnal ilmiah. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Artikel hasil penelitian secara umum yang berlaku untuk hasil penelitian kuantitatif atau kualitatif. Sedangkan suatu artikel non-penelitian berisi hal-hal yang sangat esensial. Pertama, judul. Pemilihan kata-kata untuk judul perlu mempertimbangkan pengaruhnya terhadap daya tarik bagi pembaca. Judul artikel sebaiknya terdiri atas 5-14 kata. Nama penulis. Nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar akademis ataupun gelar lainnya. Menyertai nama penulis adalah alamat korespondensi penulis. Sponsor. Nama sponsor penelitian ditulis sebagai catatan kaki atau halaman pertama atau sebagai catatan akhir di bagian akhir artikel. Abstrak dan kata kunci. Abstrak memuat masalah dan tujuan penelitian, prosedur penelitian. Untuk penelitian kuantitatif, termasuk deskripsi tentang suatu objek yang diteliti dan ringkasan hasil penelitian. Lanjut ke pendahuluan. Bagian ini menyajikan tujuan kepustakaan yang berisi paling sedikit 3 gagasan, latar belakang atau rasional penelitian, masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian, dan harapan tentang manfaat hasil penelitian. Bagian ini harus disertai rujukan dan dapat dijamin otoritas penulisan. Lanjut ke metode. Materi pokok bagian ini adalah bagaimana data dikumpulkan, suatu sumber data, dan bagaimana data dianalisis. Untuk penelitian kualitatif perlu ditambahkan perincian atau deskripsi mengenai kehadiran penelitian, subjek penelitian, dan informan beserta cara-cara menggali data penelitian. Hasil dan pembahasan. Dalam bagian hasil ini menyajikan hasil-hasil analisis data yang dilaporkan pada hasil bersih. Bagaimana hasil dapat digabungkan dengan bagian pembahasan untuk penelitian kualitatif. Bagian hasil membuat bagian-bagian rinci dalam berbagai subtopik yang bagian pembahasannya adalah bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang
Sistematika jurnal ilmiah. H. Bagian inti. Isi bagian inti suatu artikel dan penelitian sangat bervariasi tergantung pada topik yang dibahas. Hal yang perlu mendapatkan perhatian pada bagian ini adalah pengorganisasian isinya, uraian yang lebih rinci mengenai cara pengorganisasian isi dibahas pada paparan berikutnya. I. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil pembahasan. Kesimpulan disajikan dalam bentuk Excel, bukan dalam bentuk numerikal. Saran-saran bisa mengacu kepada tindakan praktis atau pengembangan teoritis, dan penelitian lanjutan. Bagian saran dapat berdiri sendiri. Bagian kesimpulan dan saran dapat pula disebut sebagai penutup. Yang J. Daftar pustaka. Daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang disajikan dalam batang tubuh artikel ilmiah. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam batang tubuh artikel. Demikian pula semua rujukan yang disebutkan dalam batang tubuh harus disajikan dalam daftar rujukan. Kesimpulan, makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif, dan mengkaji suatu problem atau fenomena. Ditulis dengan sistematis, diikuti analisis yang masuk akal dan bersifat objektif. Makalah ini meliputi sistematika makalah ilmiah yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Maka inilah memiliki beberapa unsur pokok terdiri dari halaman, judul yang berisi judul, nama, dan identitas institut. Kemudian terdiri dari daftar isi bagian, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Kemudian terdiri dari bagian inti yang berisi pembahasan. Setiap bab dari makalah harus didukung oleh berbagai sumber pendukung, misalnya buku, jurnal, ensiklopedi, koran, majalah, dan lain sebagainya. Lalu terdiri dari penutup dan daftar pustaka. Sedangkan jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiritis, artikel hasil penelitian, maupun secara logis, artikel hasil pemikiran dalam bidang ilmu tertentu. Artikel yang terdapat dalam jurnal ilmiah memiliki berbagai jenis, yaitu artikel hasil penelitian, artikel non-penelitian, tinjauan, buku, dan obituari. Penutup. Demikianlah makalah ini kami uraikan mengenai makalah ilmiah dan jurnal ilmiah. Kurang lebihnya kami berharap semoga dapat bermanfaat, berguna, dan dipahami bagi kita semua. Dengan segala hormat kami ucapkan terima kasih.